Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yani. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Membalong. Sekaligus saya mahasiswi PPG dalam jabatan Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan pada hari ini Kamis 9 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 7. Pada materi pembelajaran menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini, pertemuan ke bab ketiga ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, seperti biasa kita akan membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelasnya maju ke depan. Sekarang dimohon berdiri, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Akan dipimpin. Siapa yang mimpin lagunya? Silakan maju ke depan. Ya, Siti Maisyaro. Ya. Indonesia akan kembali ke tempat. Mengabsen terlebih dahulu ya kehadirannya. Adelia. Hadir. Vela. Hadir. Siti Maisyaro. Tessa. Dwi. Tiara. Cika. Ahmad. Alif. Azril. Zian. Aldi. Oke, semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah, nggak ada yang izin, nggak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan terlebih dahulu pembelajaran kita sebelumnya. Bab sebelumnya itu membahas bab apa? Iya, Asmaul Husna. Asmaul Husna, pengertian dari Asmaul Husna itu apa? Nama-nama baik yang indah. Ada berapa? Ada 99. Nah. Oke, kita lanjut ke bab ketiga, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Namun, sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita terlebih dahulu mengetahui apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Ya, yang pertama, satu, memahami pengertian sholat dan zikir. Nah, yang kedua, menjelaskan hikmah sholat dan zikir. Yang ketiga, mencerminkan keistiqomahan dalam sholat dan zikir. Yang keempat, mengamalkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Berapa kali dalam sehari kalian melaksanakan sholat? Sholat apa aja? 5 waktu. Apakah kalian semua di sini melaksanakan sholatnya cukup 5 waktu? Sholat
Ada yang ketinggalan tidak? Ada yang bilang ada yang cukup. Alhamdulillah. Yang belum cukup sholatnya dilengkapi 5 waktu. Karena sholat adalah wajib. Terus kalian sering berzikir setelah sholat? Zikirnya seperti apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Yang biasa dibacakan oleh imam ya kalau sholat berjamaah. Yang Ibu tanyakan di sini, apakah kalian sholat waktu jamaah itu masih menunggu imamnya zikir atau gimana? Menunggu imam zikir. Alhamdulillah. Mari kita bertadarus bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Utsluma nal inna sholata nha anil muhsa'i wal munkar Riullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, Ibu akan memutarkan video. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu bahwa sholat itu tiang agama? Untuk itu, bagi umat Islam, sholat itu hukumnya wajib. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sudahkah kamu melakukan sholat dengan benar? Ayo, sekarang kita belajar bab tentang sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut bahasa Arab adalah doa. Sedangkan menurut istilah, sholat adalah rangkaian ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Sholat hukumnya fardu ain. Sholat fardu harus kita kerjakan walau dalam keadaan apapun. Jika sedang sakit dan tidak mampu melaksanakan sholat sambil berdiri, kita dapat melaksanakannya sambil duduk. Jika duduk tidak mampu, kita bisa melaksanakan sambil berbaring. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Pada hari kiamat, sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Demikian materi kita tentang pengertian sholat. Sampai jumpa di materi edisi sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu akan menjelaskan sedikit pengertian sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang terdiri dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, serta dilakukan dengan syarat dan rukun tertentu. Jadi sholat itu dimulai dari apa? Takbir. Diakhiri dengan salam. Kalau kita udah mulai Allahu Akbar, berarti kita sudah memulai sholat. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, itu sholatnya sudah berakhir. Nah, seperti itu ya.
Salat adalah tiang agama dan kewajiban utama seorang muslim. Nah, tadi pengertian dari salat, sekarang pengertian dari zikir. Zikir secara bahasa berarti ingat, ya, ingat. Secara istilah zikir adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan maupun dalam hati seperti membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Tasbih itu seperti apa bacaan tasbih? Hah? Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Dan tahlil. Oke. ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله Ayo kita baca sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 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 Oke, itu zikir ya yang sering kita ucapkan dalam ibadah sholat. Kita lanjut. Nah, hikmah dari sholat itu apa? Yang pertama apa? Yang kedua? Ketiga? Keempat? Oke, itu ya yang keempat. Terus kita lanjut lagi. Hikmahnya zikir sekarang. 1. Kedua? 3? Keempat? Oke. Keutamaannya, Ibu baca ya. 1. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Yang kedua, zikir dapat menjadi benteng dari godaan setan. Yang ketiga, Allah menjanjikan surga bagi hambanya yang istiqomah dalam salat dan zikir. Oke. Terakhir ini ya, contoh perilakunya. 1. Contohnya menjaga sholat 5 waktu secara tepat waktu. Nah, sholatnya harus tepat waktu. Itu salah satu contoh perilakunya dalam sholat. Kedua, membaca zikir pagi dan petang. Berarti paginya waktu subuh ya. Terus yang ketiga, mengawali kegiatan dengan basmalah dan menutup dengan alhamdulillah. Keempat, istiqomah dalam membaca Al-Quran dan doa harian. Nah, itulah pembahasan kita tentang mengenai sholat dan zikir. Sekarang Ibu akan membagikan diskusi kelompok ya. Kita mulai ya. Silahkan setiap kelompok berdiskusi ya. Ibu kasih dalam waktu 5 menit untuk diskusi. Silahkan. Mana diskusinya? Coba Ibu lihat.
Surat ini gak sih kok, Bu? Hmm? Surat ini gak sih kok? Surat ini kan nanti praktek ke depan ya. Nanti udah diskusi seperti udah tata cara sholatnya sudah dibikin. Ini Nanti juga, Bu. ya, nanti praktik sholat ya. Sudah? Ini bagian apa? Pembahasan apa? Sudah semuanya? Sudah. Pertanyaannya, jelaskan pengertian sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan tentang pengertian sholat dan zikir serta maknanya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Pengertian sholat. Sholat secara bahasa arti doa atau permohonan ikhlas dan konsisten akan membentuk pribadi muslim yang benar, berakhlak mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ya. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, tepuk tangan. Terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 2. Mengenai manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan, sebutkan manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasan tentang manfaat sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. 1. Manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat membuat seorang selalu dekat dan berhubungan dan penuh makna karena selalu dilandasi oleh kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, terima kasih. Kasih tepuk tangan guys. Baiklah, tadi untuk yang ketiga itu kelompok 3 ya. Sekarang kelompok terakhir, kelompok berapa? Kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini apa soalnya? Coba buatkan tata cara sholat. Silakan praktekkan bacaan dan gerakan sholat subuh di depan kelas. Oke. Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbikal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbikal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Mil'ul ardi wa mil'u ma syi'a min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi.
Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, terima kasih kepada Saudara Alif. Lebih semangat ya setelah kita membahas pembahasan tadi, kita mendengarkan diskusi dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Nah, Ibu akan speaking dulu ya. Semuanya konsentrasi ya. Kalau Ibu bilang tepuk pagi berarti 1 kali pok. Kalau siang 2 kali pok ya. Kalau sore 3 kali pok. Kalau 4 cukup ya. Oke, konsentrasi ya. Tepuk pagi, siang, sore, malam, sore, pagi, malam. Konsentrasi. Siang, malam. Masih ada yang belum konsentrasi. Ulangi lagi. Tepuk pagi, siang, sore, malam, sore, malam. Oke, terima kasih. Sudah konsen semuanya ya. Sebelum Ibu bagikan soalnya, ini ada tugas kalian sendiri-sendiri, mohon dikerjakan ya. Ibu akan membagikannya terlebih dahulu. Tolong dikerjakan, ini soalnya Pilgan. Ya. Berapa? 45
6 orang ya. Di sini orang berapa? Sudah kebagian semuanya? Oh ya. Dari nomor 1 sampai 20. Ya, bentar ya, tunggu teman yang belum selesai. Diisi dengan teliti. Itu ada A, B, C, D. Tinggal dipilih satu, mana yang kira-kiranya benar ya. Sudah ada yang selesai? Sudah. Ibu mau minta ketua kelompoknya, satu orang mengumpulkan ke depan. Ya, silakan dikumpulkan. Terima kasih. Tadi kita sudah berdiskusi, sudah kerja kelompok, sudah didiskusikan bersama dan prestasikan. Terus sekarang kita juga pun sudah melakukan penilaian ya, termasuk seperti mengisi pilgan pilihan ganda sebanyak 20 soal. Sekarang kita akan masuk ke selanjutnya, itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum Ibu memberikan kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari, ada nggak yang bisa menyimpulkan ya dari pembelajaran kita dari awal sampai ini mau berakhir? Ibu ingin ada yang bisa menyimpulkan ya. Boleh? Boleh ya. Siapa yang kira-kira mau menyimpulkan? Oke. Sebut namanya siapa? Ya. Ya. Gak apa-apa, duduk aja, nggak apa-apa. Ya, simpulkan. Oh iya benar. Tepuk tangan. Siapa lagi yang menyimpulkan? Ya. Dengan membiasakan pola berpikir, kehidupan menjadi lebih tenang, damai, dan bermakna. Keduanya memberikan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan aktivitas duniawi, menjadikan hati selalu tenteram serta hidup lebih terarah sesuai petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, benar. Tepuk tangan. Iya. Kalau Ibu simpulkan, kita baca sama-sama. Orang yang senantiasa menjaga salat dan memperbanyak zikir akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena keduanya menjadi jalan untuk selalu dekat dengan Allah, memperbaiki diri dan hidup dengan hati yang tenang. Jadi, dekat dengan Allah, kita itu harus selalu menjalankan sholat. Kalau kita ingin selalu dekat sama Allah, dengan kita tuh benar-benar ada dekat Allah, kita itu senantiasa berzikir kepada Allah. Datangkan zikir itu ke dalam hati ya, biar akan terasa hidup yang berat menjadi ringan ya. Apapun masalahnya dalam hidup kita, kalau kita menjalankan perintah Allah ya dan selalu mengingat Allah, insya Allah hidup kita akan
baik dan tenang. Mungkin hanya itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah, itu berasal dari Ibu sendiri. Kalau ada yang benar, itu berasal dari Allah. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan refleksi terdahulu kepada kalian. Coret aja, nanti kasih ke Ibu ya. Kasih ke Ibu, perwakilan saja nggak apa-apa. Kalau bisa, ya semuanya diisi ya. Refleksi pelajaran kita hari ini. Aduh, maaf, ambil ya. Nah, sudah? Sudah. Ya, kerjakan itu belum ya? Sudah? Sudah. Oke, ini nih. Lagi. Ya. Silahkan ya diisi refleksinya sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini. Sudah? Sudah diisi? Sudah? Ya. Kita berada di akhir pembelajaran kita. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian sholat semuanya. Ibu tekankan sekali lagi bahwa sholat dan zikir adalah ibadah yang utama. Berikan kita kepada Allah serta menjadikan hidup lebih tenang, disiplin, dan penuh berkah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.